Yarto. Di tengah perjalanan, dia berjalan satu jalan yang begitu indah, lurus, tapi mendatar. Tiba-tiba ada suara kiri kanan memanggil-manggilnya, tapi dia tidak terpengaruh. Kemudian sesosok yang berjubah putih ada di samping kirinya dan menepuk punggungnya dan berkata, "Lihat ke depan." Saudara Julius melihat ke depan, kemudian ada satu gunung yang begitu tinggi yang harus dia daki. Dan suara Tuhan berkata, "Bila engkau tidak memandang ke kiri dan ke kanan, masa depanmu ada di tanganku. Dan aku mau supaya rohanimu naik dan naik untuk mencapai kekudusanku." Gunung yang tinggi berbicara pribadi Allah yang kudus, untuk berkemenangan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan untuk Ibu Evangelis Ongliling, Tuhan perlihatkan setiap ia menyampaikan pesan-pesan Tuhan berupa nubuat dan penglihatan, sosok yang bercahaya yang membagi-bagikan lembaran itu untuk disampaikan satu persatu kepada yang dituju. Selain itu, semua kita yang ada di Zoom ini Tuhan katakan tetap melibatkan Roh Kudus, jangan ada yang sanksi dengan pekerjaan Roh Kudus. Sebab hanya Roh Kudus yang membawa misi untuk gerejanya disempurnakan. Sudah mencapai visi, harus juga mencapai misi, gerejanya disempurnakan, dan Tuhan mau kita berlomba untuk mencapai kesempurnaannya, sebab Tuhan sudah menyediakan itu untuk semua orang yang berserah dan berharap kepadanya. Terakhir, Tuhan katakan supaya tetap mawas diri dan berjaga-jaga, sebab roh jahat, dia sangat jahat sekali. Dia tidak suka kalau pekerjaan Roh Kudus yang sudah kita terima, kita pertingkatkan. Dan suara Tuhan minta supaya roh kita menyala-nyala dan layani Tuhan dengan sukacita, dengan hati yang tulus ikhlas. Apapun yang Tuhan berikan, tetap kita katakan itu titipan, dan semua dari Dia, karena Dia, oleh Dia, dan untuk Dia. Itu yang Tuhan percayakan. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang baik, semua kami yang ada di Grace Ministry Zoom, mengucap syukur atas hari yang Tuhan beri, atas keberkatan rohani, jasmani, maupun semua upaya-upaya kami. Engkau telah buat berhasil dan makin beruntung. Sekalipun ada roh-roh jahat yang tidak suka kalau kami diberkati oleh Tuhan. Namun kami sangat mengucap syukur kami punya Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang menjadi pembela yang agung, yang tidak pernah membiarkan kami terlepas dari kedua cengkeraman tangan-Mu. Kami tahu bahwa firman Allah adalah kebenaran. Dan firman Allah adalah Allah sendiri, yang nanti kelak Tuhan mau sampaikan lewat hamba-Mu. Berbicaralah Tuhan di sama tengah kami. Kami rindu diingatkan, ditegur, diajar, dibimbing lewat Roh Kudus dan firman-Mu. Sehingga semua kami dikayakan dengan kekayaan Abraham, kekayaan rohani, pekerjaan Roh Kudus yang dunia tidak bisa beri. Dan itu juga yang mengantar kami untuk bisa memiliki kekayaan Ishak dan Yakub. Tergantung Tuhan yang menyatakannya dalam hidup kami. Dan kami hanya siap untuk menerima apa yang menjadi kehendak-Mu. Sebabnya Tuhan, kami siap menerima firman Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami. Dan berkaryalah sampai selesai acara Zoom malam ini, tetap ada di dalam kendali Roh Kudus yang mulia. Kami terima kebenaran Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, urapan Tuhan terjadi bagi hamba-Mu, semakin diurapi dan semakin Tuhan singkapkan rahasia firman untuk kami terima dan kami gaya hidupkan. Kami terima firman Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih kepada hamba-Nya Ibu Pendeta Kris Lumompau yang sudah menyampaikan pesan-pesan Tuhan buat kita semua.
ya, yang memberikan kekuatan kepada kita, dan kita tahu bahwa Yesus hadir dan Tuhan yang berbicara langsung, ya. Dan saya juga Terima kasih, sama-sama. Tuhan memberkati. ya, saya mengucap syukur sama Tuhan dan mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Grace Lumampau yang sudah melayani dan berdoa buat firman Tuhan. Tuhan menyertai, Tuhan memberkati, dan memakai Ibu Gembala semakin luar biasa. Ya, Puji Tuhan, Tuhan berkati. Terima kasih. sama-sama. Bapak Ibu semua, kita mau dengar firman Tuhan dulu sebentar ya, supaya kita semakin hari semakin mengerti akan kehendak Tuhan, kita semakin hari semakin berjaga-jaga dan berwaspadalah, dan kita semakin hari semakin berbenah dan berbenah, supaya semakin kita layak di hadapan Tuhan, berkenan di hadapan Tuhan. Karena ketika kita berkenan, saat itulah perkenanan Tuhan diberikan atas diri kita. Ya, kita mau dengar firman Tuhan. Jangan sia-siakan waktu dan kesempatan yang aku berikan pada kalian saat ini. Berbahagia dan bersukacitalah bagi kalian semua yang hadir saat ini, yang mau dengar-dengarkan firman-Ku, dan yang mau mengambil bagian, dan yang mau tanggap dan tangkap waktu dan kesempatan yang aku berikan dalam hidupmu. Tahukah kalian di balik semua ada rencanaku yang indah dalam hidup kalian. Kalian semua tidak tahu hari esok apa yang akan terjadi. Kalian semua tidak tahu 1 bulan, 1 tahun, 10 tahun yang mendatang akan terjadi apakah di dalam dunia ini. Kalian semua tidak tahu. Tapi akulah yang mengetahui semuanya. Karena aku maha tahu dan aku yang punya rencana yang indah dalam hidup kalian. Oleh sebab itu, mari dengar firman-Ku baik-baik. Jangan sia-siakan waktu dan kesempatan yang aku berikan dalam hidup kalian. Maka kalian akan menuai hasil yang tidak terduga yang dari aku Tuhan Allahmu. Hari ini bukan secara kebetulan apabila kalian boleh ada bersama-sama. Karena aku sendiri yang berkata-kata, dan aku sendiri yang memberikan petunjuk dan petunjuk. Dan ketika kalian dengar-dengarkan suaraku, dan sebagai pelaku firmanku, melakukan sesuai dengan petunjukku, maka apa yang kau lakukan tidak sia-sia. Tidak mati di tengah jalan, tidak kandas di tengah jalan, tidak kandas di padang pasir, tidak kandas di atas batu-batu yang terjal, dan tidak kandas oleh karena kekeringan yang melanda dunia. Tetapi ketika kalian dengar akan suaraku, kalian akan melihat hasilnya. Ialah mana bersukacitalah bagi orang yang benar dan melakukan sesuai dengan kehendakku. Penyertaanku ada, perlindunganku ada, coveringku ada. Dan ketika kalian semakin hari berjalan dalam kebenaranku, disertai dengan kekudusan, disertai semakin hari semakin layak dan berkenan di hadapanku, maka kalian pun akan naik dan naik dengan caraku yang ajaib. Ada berkat yang tidak terduga yang akan kalian dapatkan dari aku. Apapun dalam hatimu saat ini yang manusia tidak tahu, tetapi aku mengetahui. Apa yang hari ini kau minta, apa yang hari ini kau doakan, apa yang hari ini kau imani, itu akan benar-benar terjadi dan kau dapatkan dari aku. Berkat-Ku menyertai hidupmu. Saudara, kalau Tuhan berkata itu, Anda tanggap, kau berkata, Tuhan, berikan aku yang butuh. Berikan aku tulang rusuk yang terbaik dalam hidupku. Tuhan, ya, kalau Engkau bisa seperti Salomo, berikan aku hikmat yang daripada Engkau. Saudara, katakan itu kepada Tuhan. Engkau akan mendapat jawaban yang terbaik selagi Tuhan buka pintu buat engkau. Selagi Tuhan bersabda buat engkau. Ya, ialah manis kadang manis kan. Dan hari ini kita mau belajar firman Tuhan. Waktu yang lalu, minggu lalu saya sudah sampaikan, di mana Tuhan berkata kepada kita, ya, jangan sia-siakan waktu dan kesempatan yang aku berikan kepada engkau. Mulailah bersedekah dan bersedekah. Bagi orang yang papah, bagi orang yang kekurangan, bagi orang yang tidak mampu, bagi orang yang kelaparan, bagi orang yang tidak berdaya, yang tidak mempunyai sandang dan pangan. Ya. Dan Tuhan katakan jangan sia-siakan waktu
dan kesempatan yang aku berikan dalam hidup kalian. Dan ketika kalian tanggap, kalian melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan berkata apa? Apa yang kau lakukan nggak pernah sia-sia. Ya. Di mana Tuhan berkata berbagi kasih lebih awal, lebih baik, karena inilah waktu dan kesempatan yang aku berikan dalam hidup kalian semuanya. Saudara, dan Tuhan katakan berbagilah kepada sesamamu yang papa, yang kekurangan, yang tidak berdaya, yang dalam kesesakan, yang tidak mempunyai sandang dan pangan untuk dimakan dan dipakai. Ulurkan tanganmu sebagai kepanjangan tanganku bagi umat-umatku, bagi anak-anakku yang membutuhkan. Dan Tuhan katakan, maka apa yang kalian lakukan tidak percuma dan sia-sia. Tetapi apa yang kalian perbuat semua untuk kemuliaan nama aku Tuhan Allahmu, maka kalian akan mendapatkan keajaiban dan mujizatku terjadi dalam hidupmu dengan caraku yang tidak terduga. Dan Tuhan katakan, mari, jangan ada kecurigaan. Jangan ada kekhawatiran, apalagi ketidakpercayaan. Sebab akulah yang memberikan waktu dan kesempatan kepada kalian untuk dapat menikmati dan menuai hasil panen raya dengan caraku yang ajaib. Saudara, kita mau lihat firman Tuhan. Yakobus 1. Ya, Yakobus 1. Yakobus 1 ayat 19, pendengar atau pelaku firman. Ya, hari ini Tuhan kasih Yakobus 1 pendengar atau pelaku firman. Ya. Ayat 19. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Ya, sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Betul enggak saudara? Kita terkadang ketika mendengar segala sesuatu langsung nyeletuk, langsung marah, langsung emosi dan akhirnya menjadi berantakan. Tetapi hari ini kita belajar dari firman Tuhan, sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Tadi Tuhan berkata apa? Jangan ada kecurigaan. Jangan ada kekhawatiran, apalagi ketidakpercayaan. Tetapi terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Dan Tuhan kata, ketika engkau dengar-dengarkan suaraku, dan kau sebagai pelaku firmanku, maka keajaiban mujizat terjadi dalam hidupmu. Mari selanjutnya, jangan dibuang dulu ya. Firman Tuhannya belum selesai, kos. Ialah manusia mainaskan. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman. Dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Hari ini saudara, Tuhan mau kita sebagai pelaku firman. Bukan cuma dengar. Itu sama dengan menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Anda coba lihat di depan cermin wajahmu. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi. Atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneritai hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya,
Jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya. Ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Saudara, ketika Anda bukan cuma jadi pendengar yang baik, tapi Anda menjadi pelaku firman, ya, sungguh-sungguh melakukannya, maka firman Tuhan berkata, engkau akan berbahagia oleh apa yang kau lakukan, oleh apa yang kau kerjakan. Iman disertai perbuatan menghasilkan keajaiban mujizat terjadi. Kalau cuma percaya tok, tapi berdiam diri menunggu, tidak ada sesuatu terjadi. Tetapi ketika kau yakin dan percaya dan kau melakukan sesuai petunjuk Tuhan, maka keajaiban mujizat pasti terjadi. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri. Maka sia-sialah ibadahnya. Saudara, jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Makanya Tuhan berkata, hati-hati dengan bebek-bebek. Bebek itu suka kuek, ya. Hati-hati. Tolong suaranya. Iya. Saudara, kita sering menganggap diri kita itu benar. Diri kita itu luar biasa beribadah. Dari Senin sampai Sabtu, sampai Minggu, ia kan melayani luar biasa. Tetapi tidak mengekang lidahnya. Ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Saudara, Tuhan itu baik. Tuhan kasih firman Tuhan ini, ya. Kemarin waktu kita onsite, ya, Tuhan Yesus itu luar biasa. Ya, yang datang itu sekitar 80-an lebih, ya. Dan pulangnya ada seseorang yang memberi kabar kepada saya. Cik Liling tahu enggak? Di luaran ada yang berkata macam-macam tentang Cik Liling. Lalu saya berkata, saya ini loh kenal Cik Liling udah lama. Saya tahu siapa dia. Dan saya berkata, Tuhan, kok bisa ya Tuhan? Kok bisa? Orang yang tadinya baik, yang tadinya sama-sama melayani, yang tadinya luar biasa, kelihatannya luar biasa, tetapi tiba-tiba berbalik. Ya, sekarang juga melayani Tuhan, mungkin luar biasa. Dia melayani Tuhan di tempat lain. Tetapi yang tidak luar biasa adalah dia tidak bisa mengekang lidahnya. Dia selalu berkata, berucap yang tidak baik dan tidak baik dan tidak baik. Dan dia selalu bertemu dengan orang, ya saya dapat berita, semua yang ketemu dia, jemaat-jemaat yang ikut Zoom, jemaat-jemaat semua yang lama, semua dikasih tahu, jangan ikut Cik Lingling. Jangan Cik Lingling itu begini. Dan saya katakan puji Tuhan. Karena Tuhan sudah berkata, bukan kita yang cari domba, tapi Tuhan yang kirim domba. Bukan dengan kekuatan kita. Karena ini adalah pekerjaan Roh Kudus, bukan pekerjaan saya. Dan saya percaya, siapapun yang mengusik pekerjaan Roh Kudus, berurusan bukan dengan saya, tetapi berurusannya dengan Tuhan sendiri yang punya pekerjaannya. Ya, saya hanya hamba yang hanya dipakai untuk menyampaikan. Dan saya waktu pulang dari sana itu ya, hati saya sedih sekali. Kenapa ya Tuhan? Saya kira sudah berhenti, ternyata nggak pernah berhenti. Ya, dan Tuhan berkata, kenapa tidak pernah berhenti? Ya, di akhir zaman, semakin Roh Kudus dicurahkan luar biasa, semakin Roh Kudus berkarya luar biasa, iblis tidak tinggal diam. Dia memakai orang-orang yang bisa dipakainya untuk sebagai penghalang, untuk sebagai alat untuk menggagalkan rencana Tuhan. Iya, tetapi Tuhan memberikan kekuatan dan Tuhan katakan, bukan urusanmu, itu adalah urusanku. Oh, puji Tuhan. Ya, dan saya percaya kalau Tuhan sudah berkata begitu, urusannya dengan Tuhan bukan dengan saya. Dan hari ini saya beritakan pada saudara, ya, kalau engkau menganggap dirimu beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah
ibadahnya. Dan ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Saudara, seperti yang Tuhan katakan, biarlah kita lebih awal, ya. Saya sudah sampaikan setiap kali, tiap tahun, saya selalu melakukan bakti sosial Desember. Tetapi karena Tuhan bilang lebih awal, maka tahun ini kita akan adakan Oktober dan November. Ya. Dan bukan cuma saya, ya kalau saya puji Tuhan. Karena saya tahu dan saya nggak mau ketinggalan. Ya, saya ambil bagian walaupun saya yang berjalan sampai orang berkata begini, Cik Ling kok mau ya? Keluar masuk panti, gak capek, be? Kok gak kesel ya? Saya bilang, saya mau. Karena ada sukacita. Saya sedang mempelajari. Sebenarnya ada apa dengan mereka yang ada di dalam panti. Ya, sampai Tuhan bukakan yang di panti-panti jompo semuanya mempunyai kepahitan, mempunyai sakit hati pada keluarganya. Ya, tapi ada juga yang masuk panti hanya karena dianggap kayak kos-kosan. Saya pernah ketemu seorang bapak-bapak ya, segar. Saya tanya, "Loh, umurnya berapa?" 60. "Loh, kamu masih sehat? Masih kuat? Keren lagi, ngapain kamu tinggal di panti?" Dia bilang apa? "Saya tinggal di panti enak, aman. Makan tinggal makan. Baju sudah disetrika rapi, tinggal pakai. Saya 1 bulan cuma bayar. 1 bulan berapa?" Iya. Ini orang tidak cacat, tetapi dia mau masuk ke sana. Kalau pagi kerja, kalau sore pulang. Nah, saudara, ada bermacam-macam, ya toh, motivasi. Tetapi hari ini yang Tuhan ajarkan untuk kita berbagi kasih kepada orang-orang yang benar-benar membutuhkan, orang yang benar-benar tidak berdaya. Ya, ibadah yang murni dan tidak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Saudara, udah habis ya, nggak ada kelanjutannya ya. Yang manis kena manis. Yang manis kena manis. Ya, yang manis kena. Saudara, saya dipakai Tuhan untuk menyampaikan firman ini buat saudara. Kenapa? Karena Tuhan mau kita sebagai pelaku firman. Tuhan mau kita dengarkan suaranya dan melakukan sesuai dengan kehendaknya. Maka perubahan pasti terjadi dalam hidupmu. Dan Tuhan memberikan waktu dan kesempatan kepada kita untuk kita bisa menuai panen raya kata Tuhan. Ya, dengan cara Tuhan yang tidak terduga. Saya akan berikan contoh buat saudara. Waktu saya awal pelayanan tahun 2004 ya. 2004 saya masuk kota Kediri. Masuk kota Kediri waktu itu kalau jalan biasa 3 jam. Paling lama 3,5 jam. Karena saya tidak tahu kota Kediri, saya cuma ajak mami saya supaya ada orang di samping saya, gitu loh ya. Saya ajak mami saya dan ajak 2 ponakan yang rumahnya di Kediri. Tapi masih kecil-kecil, jadi nggak tahu jalan. Dan saya setir mobil itu pelan-pelan. 5 jam lebih baru sampai di kota Kediri. Dan waktu saya sampai di kota Kediri, besoknya pelayanan. Iya kan? Saya nggak langsung jadi pendeta gini, jadi evangelis nyampaikan firman Tuhan gini, enggak. Saya cuma bersaksi. Loh, karena saya nggak tahu, saya nggak bisa. Saya cuma bersaksi. Karena ada seorang diaken di situ, yang juga dipakai Tuhan luar biasa, punya penglihatan nubuatan juga. Dan dia berkata, kamu harus bergerak. Dan saya coba dengar-dengaran, saya jalan.
Saya mulai bergerak, cuma bersaksi loh saudara. Saksinya itu loh udah lama. Cuma 5 menit, 10 menit selesai. Ya kan? Kedua kali datang lagi, yo bersaksi. Ketiga kali datang lagi, yo bersaksi. Saudara, ketika mulai bersaksi dan bersaksi, tiba-tiba Tuhan kasih firman. Saya catat firman-Nya. Ya, saya catat dan saya mulai belajar menyampaikan firman. Ketika saya belajar menyampaikan firman, ya, tiba-tiba Tuhan berkata, saya waktu itu 2004 kan, 2004 saya bawa uang pas-pasan, ya. Saya bawa uang pas-pasan karena memang ya pas-pasan gitu loh ya. Nah, ketika saya bawa uang pas-pasan, Tuhan berkata begini, berikan kepada itu orang yang di depanmu. Saya kasih. Tuhan berkata lagi, berikan kepada Bapak Gembala ini. Saya bilang, Tuhan, uangnya tinggal segini. Iya, berikan kepada Bapak Gembala ini. Saya tidak kasih, Tuhan. Saya tidak kasih. Saya nggak dengar kata Tuhan. Karena perhitungan saya, lek tak kasih no kabe. Saya nanti pulang itu loh. Pakai apa? Bensinnya mau habis. Saya bilang. Saya diam aja, saya nggak kasih. Saudara sampai salaman di depan. Hati saya nggak sejahtera. Hati saya tuh nggak enak. Tuhan katakan berikan dan berikan. Ya udah, daripada hatiku nggak enak, tak kasih. Saudara tahu nggak? Waktu saya kasih, hati saya rasanya lega, rasanya plong. Itu waktu di Kediri. Waktu di Surabaya, saya diundang ya di sebuah persekutuan doa. Saya melihat Bapak Gembala keren. Rumahnya, jemaatnya banyak. Ya, tapi masih ala kadarnya. Dan ketika selesai kebaktian, ya saya sudah persembahan semua. Saya jalan pulang, kan pulang. Di jalan itu loh Tuhan bilang, kamu ambil uang 200.000. Waktu itu masih 2000 lebih ya, tahun 2000 lebih. Tuhan katakan ambil uang 200.000. Saya bilang buat apa Tuhan? Kasih Bapak Gembala. Saya bilang Tuhan tuh nggak salah ya. Bapak Gembala keren Tuhan. Bapak Gembala rumahnya tingkat Tuhan. Nggak salah saya kasih 200.000. Tuhan bilang kasih. Saudara, karena Tuhan bilang kasih, saya ambil di ATM, saya kembali ke rumah Bapak Gembala, saya berikan 200.000. Saudara tahu, waktu saya berikan 200.000, Bapak Gembala berkata apa? Aduh Cik Lingling, terima kasih, terima kasih. Tuhan itu baik. Cik Lingling kok bisa tahu ya? Saya memang membutuhkan uang 200.000 ini. Saya sudah bingung, tidak tahu. Karena kita nggak punya uang. Saudara, kalau Tuhan yang suruh tidak pernah salah. Selalu tepat sasaran. Ya, sama waktu saya pergi ke gereja, di sebuah gereja. Tiba-tiba, ya itu gereja awal, gereja tahun 8, saya kenal gembalanya tahun 83, ya. Dan di gereja itu tiba-tiba Tuhan berkata, waktu itu saya belum pelayanan sih, saya cuma dapat penglihatan nubuatan di gereja itu. Dan Tuhan berkata, kasih ibu itu 50.000. Saya bilang lagi, Tuhan itu nggak salah. Ibu ini loh, saya lihat penampilannya seperti orang punya, ya, orang berkecukupan. Tuhan tuh nggak salah. Saya ngasih 50.000 itu loh untuk malu-maluin. Tuhan bilang kasih. Mungkin Tuhan tahu aku cuma punya 50.000 gitu ya. Dan saya kasih. Karena Tuhan yang suruh. Waktu saya kasih 50.000. Saudara tahu, waktu itu tahun 1980 berapa gitu ya. Saya kasih. Dengan takut-takut gitu loh. Karena dia lebih keren gitu kalau saya kasih 50.000. Dan ketika saya kasih 50.000, jawabnya apa? Aduh Ling, terima kasih loh Ling, terima kasih. Taci ini sandalnya wis jebol. Taci enggak punya uang untuk beli sandal. Kok Tuhan itu baik? Kok Ling Ling tiba-tiba bisa kasih 50.000? Saudara tahu, saya tuh lega. Tuhan engkau baik. Coba tadi saya enggak dengar-dengaran suaramu Tuhan. Saya enggak nurut Tuhan, apa jadinya? Saudara, ketika saya nurut apa yang Tuhan katakan, Tuhan tidak pernah terlambat
untuk menolong. Ya, besoknya ketika saya sedang pergi, Tuhan bilang mampir ke toko itu. Saya cuma mampir. Ya, yang punya toko link, kenapa dengaran kok mampir? Iya, ya mampir aja lihat gimana kabarnya. Saya cuma berkata begitu. Saya belum jadi seperti ini, saudara. Saya cuma mampir. Orang itu tiba-tiba kasih saya 500.000. Saya kasih 50.000, Tuhan tidak pernah telat, tidak pernah lalai. Besok saya dapat 500.000. Saya belum melayani seperti ini. Saudara, Tuhan latih dari kecil-kecil. Saya masih jadi jemaat. Hanya karena saya bisa dapat penglihatan nubuatan dan Tuhan bisa berbicara langsung. Ya. Lalu ada lagi seorang anak Tuhan. Ya, biasanya ada di suku kita. Hari ini kelihatannya nggak ada. Nah, waktu itu Tuhan bilang, kamu pergi ke rumah si A. Bawa beras gula. Saya bilang, Tuhan, jangan main-main lagi. Saya tahu si A itu kaya. Si A itu luar biasa loh. Si A itu saya tahu. Setiap ada hamba Tuhan menikah, dia selalu menyediakan semuanya. Luar biasa. Bahkan dia bisa bawa gembala pergi ke Israel 2 kali. Tuhan itu enggak salah. Tuhan bilang enggak. Kamu bawa beras, gula, semua keperluan. Waktu saya cuma beli 100.000 kalau nggak salah. Tahun 19 lebih. 19 lebih kan? Ya. Saya nggak tahu rumahnya. Saya ajak teman saya satu gereja. Saya bilang, Bu, dia orang Madura, tapi kita akrab. Ya bilang, sedang Bu, kamu tahu nggak rumahnya si A? Tahu, kenapa? Yuk kita ke sana. Tuhan suruh kasih beras gula. Loh, ya wes tak barengi. Saya ya tak ngasih, dia bilang. Ya udah, tapi seadanya iya ya, seadanya enggak apa-apa lah. Uang Tuhan cuma suruh kita kasih itu. Saudara tahu, saya sama ibu ini, saya jemput ibu ini. Rumahnya di daerah Mananggal, ya, dekat Waru. Dari sana kita pergi lagi ke Sidoarjo. Saya nggak tahu, tapi kita berangkat ke sana. Dan ketika saya datang di situ bersilaturahmi, ya kan, ke sana, saya cuma bilang, Tuhan bawa kita ke sini. Tuhan suruh kita memberikan ini kepada Bapak Ibu semua. Saudara tahu apa tanggapannya? Aduh, Cik Lingling, Tuhan itu ajaib. Tuhan itu luar biasa. Loh kenapa? Kita ini sudah nggak tahu lagi bagaimana. Dan dia bercerita. Dia mengalami sesuatu yang membuat dia dibawa dan dibawa. Sampai nggak bisa bayar. 3 bulan listrik nggak bisa bayar. Diputus. Dan tetangga pada heran kenapa 3 bulan nggak ada listriknya. Ketika tetangga mulai bertanya, dia menceritakan masalahnya. Tetangga gotong royong, bayarin listriknya. Dan ketika saya melakukan apa yang Tuhan katakan, pas, tepat pada sasaran. Ketika mereka membutuhkan. Saudara, ketika kita melakukan itu, kita pulang dengan sukacita. Saudara, ketika kita pulang dengan sukacita, rasanya itu Tuhan baik. Ada sukacita, ada kelegaan. Ternyata Tuhan nggak salah. Kelihatannya biasa-biasa. Tuhan tidak pernah lihat jumlah kita. 50.000 loh membuat orang sukacita. 100.000 loh membuat orang sukacita. Saudara, yang Tuhan mau adalah hatimu. Yang dengar-dengaran akan suara Dia. Dan yang melakukan sesuai dengan kehendaknya. Saya pernah, ya, waktu awal-awal melayani di gerejanya Ibu Gembala Febenini di Nganjuk. Tahu nggak waktu saya di sana duduk gitu ya, tiba-tiba Tuhan bilang gini, noleh ke belakang. Saya noleh ke belakang, ada ibu-ibu tua Tuhan, 3 orang. Iya, 3 orang itu kasih 100.000 satu orang. Hah? Saya bilang, kasih satu-satu. Akhirnya ya udahlah, udah pengalaman, saya kasih. 1 orang 100.000. Tuhan Yesus ajaib. Saudara, ketika kita melakukan, Tuhan tidak pernah lalai. Tuhan mulai buka jalan. Tuhan mulai buka jalan. Ya, yang terlebih lagi, kalau saya cerita buahnya tidak habis. Ya, pengalaman-pengalaman saya dengan Tuhan. Ketika kita menurut
dengan dengarkan suaranya, melakukan sesuai dengan kehendaknya, itu keajaiban mujizat terjadi. Saya sudah persaksikan kan waktu yang lalu, di mana pendeta dari Malaysia berkata, saya harus berbagi kasih. Saya nggak percaya, ya. Tetapi ketika saya melakukan, mujizat terjadi. Nah, yang terakhir saya saksikan begini. Waktu tahun lalu, 2021. Tahun lalu kan 22 ya, 21. 20 saya sudah bakti sosial, berbagi kasih, tapi nggak banyak. Ya, karena kita cuma dengan beberapa jemaat yang ada yang pas-pasan. Ya. Lalu tahun 2021, kita berbagi kasih juga. Dan kita berbagi kasih ke beberapa tempat panti. Ya, luar biasa. Waktu itu saya ingat Desember. Ya, kita berbagi kasih Desember dalam 2 minggu. Ya, kita berbagi kasih ke 10 tempat. Lalu pergi ke orang-orang yang kekurangan. Ya, yang membutuhkan, semuanya kita datangi. Dan kita melakukan itu dengan sukacita. Bukan dari saya saja, tetapi dari anak-anak Tuhan, baik yang dari Zoom juga ada yang ikut berpartisipasi. Ya, bahkan orang luar juga ikut berpartisipasi. Dan kita datangin, kunjungin semua panti-panti, dan kita melakukan dengan sukacita. Saudara, kelihatannya nggak ada apa-apa, ya kan? Kelihatannya berbagi kasih dan berbagi kasih. Sampai ada orang berkata, "Kedapa nganggur, Cik Lingling pengangguran." Kengangguran, kok mau? Saya bilang, karena Tuhan yang suruh. Mau, tidak mau, harus dijalankan. Ya. Dan ketika saya berbagi kasih, sepertinya nggak ada apa-apa. Desember 2021. Awal Januari, akhir Januari, tanggal 31 Januari 2022. Tiba-tiba sesuatu terjadi di luar prediksi kita, di luar perkiraan kita. Tiba-tiba terjadi sesuatu di mana malam tahun baru Imlek, ya, tanggal 1 Februari Imlek, tanggal 31 Januari tiba-tiba saya harus keluar meninggalkan rumah yang saya tempati. Ya, ketika saya harus meninggalkan rumah yang saya tempati, saya malam itu juga saya pergi ke tempat rumah anak saya. Saya boyong dan banyak teman-teman yang bantu bawa barang semua ke rumah anak saya. Satu malam di rumah anak saya. Besoknya Tuhan itu tidak pernah lalai, Tuhan itu tidak pernah terlambat untuk menolong. Tiba-tiba ada seorang anak Tuhan di Zoom ini juga, ya, yang tiba-tiba telepon berkata kepada anak Tuhan juga di sini, tanya, Ai Lingling, mau nggak tinggal di apartemen? Saya bilang, boleh. Ai mau lihat? Boleh, kita lihat. Saudara, besoknya saya lihat ke apartemen. Saudara, apartemen itu baru gres, dia baru renovasi, dia baru masukin alat-alat yang baru. Rencananya mau disewain ke orang. Tetapi tiba-tiba dia digerakkan Tuhan, dijamah Tuhan untuk memberikan kepada saya. Dan akhirnya saya mendapatkan tempat apartemen ini 2 tahun gratis. Coba kalau sewa 1 tahun berapa? Tetapi anak Tuhan ini dipakai Tuhan luar biasa, padahal kenalnya cuma di Zoom. Dan dia dipakai Tuhan memberikan saya tempat tinggal apartemen 2 tahun. Saudara, saya naburnya itu cuma kecil. Saya naburnya cuma 50.000, 100.000. Saya cuma nabur dengan tenaga saya, dengan kekuatan saya untuk gotong-gotong beras atau berbagi kasih ke panti-panti. Tapi saya juga ikut nabur karena saya nggak mau ketinggalan. Kalau Anda menabur lalu saya enggak, kan saya nggak dapat apa-apa. Enggak, saya juga mau menabur. Dan Tuhan sudah menaruh sejumlah kepada saya. Kamu harus beli beras segini, kamu harus begini-begini. Saya lakukan sesuai yang Tuhan kata. Bahkan Tuhan berkata, kamu harus beli beras 200 kilo. Saya beli, Tuhan. Saya beli, saudara. Karena itu bagian saya. Saya harus melakukan. Kenapa? Kalau enggak, saudara diberkati Tuhan, saya cuma gigit jari. Karena saya tidak pernah berbuat apa-apa. Akhirnya saya yang rugi.
Tetapi saya tidak mau rugi. Saya berkata, Tuhan, apa yang harus aku lakukan dan kerjakan? Dan Tuhan berkata, kamu beli ini, beli ini, beli ini. Saudara, saya cuma beli 200 kilo beras. Saya cuma beli minyak goreng, beli gula, ya, dan sebagainya. Digabung dengan semua punya anak-anak Tuhan. Sehingga ada 1.500 kilo yang untuk dibagi-bagikan. Saudara tahu nggak? Dan saya kebetulan juga buat boneka, ya, saya bagikan boneka-boneka. Saya ambil, kalau panti anak-anak saya kasih boneka. Kalau orang-orang tua saya kasih bantal. Saudara, saya cuma nabur bantal berapa? Saya dapat kiriman dari orang yang saya kenal, cuman kenal gitu aja. Ketemu di restoran, ngobrol-ngobrol, suami istri. Dia berkata, Ling, gua ada import barang bantal, ya. Bantal itu masih banyak sisa di gudang. Tak kirim ya di rumahmu 120 biji bantal. Kasih no panti. Saudara. Dan bantalnya dari luar punya. Tuhan Yesus itu ajaib. Dan ketika saya melakukan cuma berapa sih, saya beli paling berapa juta. Tapi saya dapat apartemen ini harganya berapa? 2 tahun itu harganya udah di atas 100 juta, saudara. Tetapi saya dapatkan gratis. Saudara, ketika kita melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan, apa yang kita lakukan dengan segenap hati nggak pernah sia-sia. Saya juga nggak tahu. Tiba-tiba Tuhan kasih firman ini, baru saya mengerti. Oh, ternyata firman ini memang kita harus memperhatikan fakir miskin, ya, orang-orang yang kekurangan. Kita harus memperhatikan itu. Yatim piatu. Memang kita harus melakukan itu. Saudara tahu nggak? Orang seberang, ya. Saya pernah saksikan juga kan, mungkin ada yang belum dengar. Orang seberang sama kita beda. Kita ini anak Tuhan yang luar biasa. Firman Tuhannya luar biasa. Mungkin udah ngelontok di pikiran kita, baca Alkitab dari awal sampai habis udah mungkin 10 kali. Ya, mungkin 20 kali. Mungkin ratusan kali yang sudah tua, ya, luar biasa. Tetapi orang seberang, jadi tetangga kita tapi sebangsa kita, ya, itu orang-orang, ya, kita lihat orang Konghucu lah, banyak orang kelenteng-kelenteng itu kalau dibilang berbagi kasih nomor 1. Saudara tahu nggak, mereka itu nomor 1. Tuhan mereka beda dengan Tuhan kita. Mereka menyembah dewa mereka, ya. Kita ini punya Tuhan yang hidup. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan, kurang ada kehidupan. Kita hidup, cuman kurang ada kehidupan. Mereka ada kehidupan yang luar biasa. Kenapa? Ketika dengar kita mau berbagi kasih, bakti sosial, mereka tidak bilang, oh, Ling tak kasih 10 kilo ya, 20 kilo ya. Enggak. Mereka langsung kasih, gerak, mereka gerak. Sesama teman aja, mereka bergerak. Lalu bilang, beli beras, langsung 500 kilo, langsung. Itu yang biasa. Tapi saudara tahu, mereka-mereka yang luar biasa, ya, mereka sampai cerita gini, kan dia tahu, saya berbagi kasih, saya mampir ke tempat mereka. Dan mereka berkata, kamu tahu nggak, kamu hari ini berbagi berasnya 1.500 kilo ya. Kamu tahu nggak kalau di tempat saya, waktu itu ada rapat, ada perkumpulan mereka, ya, banyak bapak-bapak di situ. Mereka membicarakan kegiatan mereka untuk yang akan datang. Mau bangun inilah, bangun wihara, bangun apa, ya. Ada perkumpulan mereka. Dan dia berkata apa? Tahu nggak? Kalau di tempatku, begitu ngomong ada bakti sosial, mereka nggak kayak kamu. Dapat kiriman 100 kilo, 200 kilo. Kamu tahu nggak? Mereka kirim 1 truk. Saudara, makanya mereka itu diberkati Tuhan luar biasa. Kita ini anak-anak Tuhan yang luar biasa. Tetapi tangan kita kurang cekatan, kurang luar biasa. Ya, tapi hari ini kita bersyukur sama Tuhan. Kalau Tuhan memberikan petunjuk kepada kita, berarti Tuhan mau ada perubahan dalam hidup kita. Tuhan ada
mau ada kemajuan, ada perkembangan, ada peningkatan dalam hidup kita. Kalau orang lain bisa, kita anak Tuhan yang luar biasa. Allah kita luar biasa, maha kuasa, maha hidup, bangkit lagi dari kubur. Memberikan kehidupan yang berkemenangan, kehidupan yang luar biasa, yang baru. Tetapi kenapa kita selalu jadi yang biasa-biasa? Hari ini kita mau belajar menjadi anak Tuhan yang luar biasa. Tuhan tidak pernah minta muluk-muluk sama kita. Yang Tuhan lihat hatimu. Hatimu aja. Saya cuma kasih 50.000. Itu menyenangkan hati orang yang membutuhkan. Saya cuma kasih 100.000. Itu menyenangkan bagi anak Tuhan yang membutuhkan. Saya dengar-dengar akan suara Tuhan. Kembali kasih itu gembala 200.000. Saya lihat gembalanya loh, luar biasa, rumahnya gede. Ternyata beliau berkata, aduh Cik Lingling terima kasih loh, terima kasih. Tuhan itu tahu ya, Tuhan bicara sama Cik Lingling ya, saya benar-benar butuh 200.000 malam ini juga. Kalau saya tidak dengar suara Tuhan, saya tidak balik. Jadi ini apa? Untung saya ambil 200, saya balik. Saya kasih. Dan Tuhan Yesus ajaib. Tuhan Yesus tidak pernah berhutang. Hari ini saya boleh menikmati hidup di apartemen walaupun tidak bisa beli. Cuma menikmati tinggal di apartemen 2 tahun gratis. Mari saudara, ya, mulai hari ini belajar. Berikan yang terbaik buat Tuhan. Itu doamu juga baik. Doakan pekerjaan Tuhan. Doakan Zoom ini, karena Zoom ini adalah pekerjaan Tuhan. Kita selalu mengampuni dan mengasihi orang-orang yang berlaku tidak baik. Selalu mengampuni dan mengasihi. Iya. Dan kita selalu membalasnya dengan memberikan yang terbaik. Ketika kita belajar memberikan yang terbaik, Tuhan tidak pernah lalai. Tuhan memberikan yang lebih baik kepada kita dengan caranya yang ajaib. Kita menabur kasih, kita akan menuai di kasih Tuhan. Ya. Ketika kita menabur kebaikan, kita akan menerima kebaikan demi kebaikan yang luar biasa dari Tuhan. Ya. Saudara, Tuhan tidak pernah lihat. Ada seorang ibu berkata, Ibu, saya nanti mau Lingling ikut berbagi kasih, saya akan kirim boneka-boneka bekas anak saya. Puji Tuhan. Mereka membutuhkan. Mereka semua membutuhkan di sana. Ya. Dan di sini saya pilah-pilah. Saya sudah dapat 4 karung dari Jakarta. Mulai disetrika, karena kalau langsung nggak bisa. Ya, ada bertahap. Mulai diplastikin. Satu disendirikan, laki-laki sendiri, perempuan sendiri, anak-anak sendiri. Jadi kalau kita kunjungannya ke anak-anak, ya dikasihin yang anak-anak. Yang tua-tua, dikasihin yang tua-tua. Yang gede-gede, dikasihin kepada yang ada yang gede-gede. Saudara, mari. Mungkin saya nggak bisa memberikan yang luar biasa, tetapi saya bisa memberikan di mana saya bisa mulai ngatur, ya disetrika, mulai diatur semuanya. Luar biasa. Saya pertama bertemu dengan seorang bukan anak Tuhan ya, tapi dia pengusaha sukses. Dia itu enggak pernah ngobrol sama saya. Ya. Saya mampir ke tempatnya itu jual oli. Jual oli, jual ban. Karena waktu itu saya mau pompa ban saya, ban mobil saya. Ya, habis pelayanan saya mampir ke tempat pompa bannya dia. Lalu dia berkata begini, Cik, iya kenapa nih? Saya panggil nih masih muda. Cik, Taci ini apa yang Taci lakukan itu sudah baik. Kenapa? Memangnya ada apa-apanya yang baik? Dia bilang, Taci ini mengunjungi rumah-rumah panti ya. Taci ini selalu berbagi ya. Kok tahu? Dia tersenyum, dia tertawa. Saya tahu. Malah dia ngajarin saya, karena dia bukan anak Tuhan ya. Dia berkata, kalau bagi Ci ada hitungannya. Jangan asal bagi. Ada hitungannya, dia ajarin saya. Hitungannya itu begini, begini, begini. Nanti lihat dengan hoki. Saudara, orang tetangga kita mengerti. Berbagi kasih hoki. Kita anak Tuhan. Jangan ketinggalan. Engkau anak Tuhan yang luar biasa. Ketika engkau bisa berbagi kasih, taburanmu tidak pernah sia-sia.
Ya, mungkin saya nggak akan bicara lagi. Ya, karena kalau bicara terus ya, saudara belenger kok tak omongi terus. Tapi enggak, ini waktunya Tuhan berbicara. Waktunya Tuhan yang memberikan waktu dan kesempatan kepada kita. Dan ketika kesempatan itu sudah nggak ada. Ketika kita mau, tapi kesempatan itu udah nggak ada, percuma. Ya, mari. Dan Tuhan Yesus itu ajaib. Sebelum doa penutup dan doa berkat, saya minta co-host bisa tayangkan lagi ya tahun 2022 di mana kita berbagi kasih. Kalau ada yang 2021 juga boleh ya. Tuhan Yesus itu ajaib. Sukacita saudara. Ada oma-oma umurnya 85 masih bisa nyanyi. Nyanyinya Inggris lagi ya, luar biasa. Co-host bisa bantu? Tunggu sebentar, iya, lagi dicari. Oke. Saudari, ini tahun lalu. Ya. Tahun lalu kita berbagi kasih. Ya, bagi Anda yang mau mengirim boleh di Hotel Max One, yang dekat sebelah timur di Hotel Max One. Nah, ini saudara, baju-bajunya semua dikemas, diplastikin. Ya, satu pak. Jadi nggak ribet juga menurunkannya. Ya, ini di panti asuhan anak-anak. Ini di Panti Werda. Ya, mereka bersuka cita. Nah, ini tempat pengumpulan bisa di Hotel Max One. Ya, atas nama Ibu Novi. Bisa di apartemen, bisa di Putat Indah Timur. Di mana yang saudara dekat, bisa diantar ke situ. Yang ada lagunya bisa ditayangin enggak ya? Yang punya tahun lalu ya? Ada di David AI, saya enggak pegang AI. Jadi David Oh, belum Pak David. dikasih videonya. Ada. Ya, sebentar ya. Kita sabar ya. Masih disiapkan oleh co-host kita. Co-hostnya Tuhan Yesus ya. Bagi Anda yang mau ikut, boleh daftar. Ya, sudah ada yang daftar 3. Nanti kita bisa sama-sama hari mana yang sempat bisa ikut. Ya, sukacita saudara. Kita kalau melihat, aduh ternyata ada mereka yang lebih susah dari kita. Baru Anda bisa bersyukur.
Nggak ada lagunya ya. Tahun 2022 kita pakai roti kaleng. Tahun 2021 kita masih berikan bingkisan-bingkisan roti. Ya, saya undang Ibu Gembala Febanini berdoa. Ya, saya persilakan Ibu Gembala Febanini. Coba dibuka Bu mic-nya. Ya, mari saudara kita akan masuk dalam doa. Kita naikkan syukur kepada Tuhan. Sampai hari ini kita boleh diizinkan bersama-sama beribadah, menikmati hadirat Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Yang maha besar Bapa kami di dalam sorga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Tuhan, dengan kerendahan hati, kami datang di hadapan hadirat-Mu. Inilah hidup dan hati kami kepadamu ya Tuhan. Bawa kami semakin dekat kepada Tuhan.
sehingga kami boleh memiliki kepekaan rohani apa yang Tuhan mau dalam setiap kehidupan kami. Tuhan, mampukan kami untuk memiliki hikmat, akal budi, dan roh bijaksana. Firman Tuhan sudah ditaburkan bagi kami semuanya lewat mulut lidah hamba-Mu, Tuhan, yang Tuhan pakai untuk menyampaikan isi hati-Mu. Tuhan, Engkau mau pakai hamba-Mu Cik Lingling semakin hari semakin bertambah-tambah pengurapan dengan kekuatan kuasa otoritas Tuhan. Kekuatan supranatural Tuhan itu bekerja dengan begitu sempurna. Tuhan, lewat hamba-Mu Cik Lingling, kami diberikan pengertian-pengertian. Kami diajarkan tentang kebenaran firman Tuhan. Apa yang harus kami lakukan. Biarlah kami bukan menjadi orang-orang yang suka mendengar dan melihat saja. Tetapi kami boleh melakukan dan kami boleh mengalami pertolongan Tuhan, mengalami mujizat Tuhan, mengalami lawatan Tuhan yang begitu ajaib dan sempurna. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati pelayanan hamba-Mu Cik Lingling, Tuhan tahu hamba-Mu ini dengan penuh gairah dan semangat untuk melayani pekerjaan Tuhan, melayani kami semuanya dengan oh Tuhan, haleluya, seakan-akan membuang diri, membuang waktu, oh Tuhan, membuang tenaga pikiran untuk melayani kami semuanya. Kami tahu dengan ketulusan dan keikhlasannya untuk melayani, maka Tuhan akan memberikan berkat-berkat yang tidak terduga dalam kehidupan hamba-Mu. Tuhan, izinkan satu saat nanti pergumulan hamba-Mu Cik Lingling untuk mendapatkan sebuah tempat untuk menara doa. Maka kami doakan Tuhan sepakat di dalam Engkau. Biar itu menjadi kenyataan, semuanya akan terjadi sesuai doa, iman, dan pengharapan kami bersama. Tuhan tolong, terima kasih Tuhan. Sedang mengumpulkan, oh Tuhan, untuk mempersiapkan, mengerjakan, dan menjalankan bakti sosial kepada beberapa tempat panti-panti dan pelayanan pekerjaan Tuhan. Maka Tuhan, Engkau mau tolong supaya ajakan hamba-Mu Cik Lingling ini ada respon dari anak-anak Tuhan yang sungguh mereka diberikan kemampuan, kesanggupan, dan kemauan untuk melakukan dengan hati yang tulus dan ikhlas. Kami percaya taburan kami tidak sia-sia. Tuhan akan mau Tuhan ganti 100 kali ganda. Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami tidak menuntut, tetapi kami mau Tuhan. Kami mau bersama-sama. Oh Tuhan, haleluya. Karena apa yang kami perbuat, Tuhan telah memperhitungkan semuanya. Tuhan telah mencatat semuanya. Tuhan, tidak menjadi sia-sia apa yang kami korbankan. Untuk orang-orang yang tidak mampu. Untuk pribadi-pribadi yang harus ditolong, disupport. Maka Tuhan berkati anak-anak Tuhan di dalam Zoom Grace Ministry ini Tuhan. Berkati Tuhan, haleluya, urapi hamba-Mu Cik Lingling, tambahkan hikmat, akal, budi dengan pengurapan kuasa-Mu dari sorga, turun atas pribadi dan pelayanan hamba-Mu, juga keluarganya. Oh Tuhan, Engkau berkati. Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu pelayanan onset. Oh Tuhan, pelayanan Zoom, juga pelayanan di gereja-gereja Surabaya dan sekitarnya. Oh Tuhan, pelayanan ada di luar kota. Tuhan, pakai hamba-Mu, tambahkan kekuatan, kesehatan. Oh Tuhan, untuk hamba-Mu terus maju, terus Tuhan melayani Engkau. Tuhan, kami para pendukung-pendukung ini Tuhan, pakai kami Tuhan dengan tidak lelah, tidak menyerah dan tidak putus asa, tidak berhenti untuk kami berjuang Tuhan. Berkati Tuhan co-host kami, oh Tuhan, untuk membantu pelayanan Zoom ini, baik David bersama istri, Julius bersama keluarganya, kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Berkati pelayanannya, berkati keluarganya, berkati pergumulannya Tuhan. Kami doakan Tuhan, Engkau mau tolong dan bukakan jalan-Mu atas mereka semuanya. Berkati hamba-hamba Tuhan, Ibu Grace, Tuhan, Ibu Dorcas, Ibu Deborah, juga Bapak Stephen. Oh Tuhan, juga Bapak, haleluya,
haleluya, haleluya. Hambamu yang haleluya kami serahkan Pak Wilson. Oh Tuhan, berikan kekuatan, kesehatan Tuhan, supaya hambamu boleh bersama-sama kami melayani pekerjaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hamba-hamba Tuhan yang lainnya. Tuhan, kami doakan untuk Bapak, oh Tuhan, haleluya, Termande, juga kami berdoa untuk Bapak Dokter, oh Tuhan, haleluya, Martin. Oh Tuhan, Marhen, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Engkau berkati Tuhan pelayanan hamba-hamba Tuhan dan semua dokter yang ada di Zoom. Berkati semua jemaat Tuhan yang ada di Zoom ini Tuhan, baik mereka pengusaha ataupun mereka sebagai pegawai, oh Tuhan sebagai karyawan, ataupun mereka sebagai, oh Tuhan, orang-orang yang sedang berjuang. Maka Tuhan berkati semuanya, baik semua anak-anak pelajar. Tuhan berkati dengan hikmat dan kepintaran. Kami serahkan semuanya kepadamu ya Tuhan. Engkau berkati mereka yang datang dengan berbeban berat, Tuhan, sakit penyakit ataupun pergumulan, masalah keluarga, rumah tangga, masalah, oh Tuhan, suami istri, Tuhan, masalah orang tua, masalah anak-anak. Tuhan, kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Tolong Tuhan, kami percaya karena kami datang dengan iman, dengan pengharapan kepada Tuhan. Kami akan mendapatkan pertolongan, mendapatkan kelepasan, mendapatkan lawatan Tuhan yang ajaib. Oh terima kasih Tuhan, terima kasih. Bukakan jalan mereka yang sedang, oh Tuhan, bergumul untuk segera mendapatkan jodoh, tulang rusuk ataupun pendamping. Oh Tuhan, Engkau sendiri akan nyatakan rencana-Mu yang indah bagi setiap pribadi lepas pribadi akan mengalami lawatan Tuhan yang ajaib. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Ibadah pada malam ini belum selesai, akan sebentar akan dilanjutkan kembali untuk, oh Tuhan, menyampaikan doa-doa, pesan-pesan Tuhan yang harus, oh Tuhan, diterima oleh anak-anak Tuhan, dan kami rasakan akan Tuhan menolong dan menyatakan kehendak-Nya. Tuhan berkati hamba-Mu, bimbing kekuatan, kesehatan, sukacita, bahagia dan sejahtera. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan, izinkan kami menadahkan tangan kami di hadapan Engkau. Tuhan, turun tangan untuk memberkati kami dengan berkat ilahi surgawi. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sekarang terimalah berkat kasih sayang Tuhan di dalam persekutuan kuat kuasa Roh Kudus-Nya, memberkati kita semuanya dengan damai sejahtera masa depan yang penuh pengharapan, dengan berkat-berkat pertolongan Tuhan yang tidak terduga, keamanan dan keselamatan, kenikmatan dan kepuasan. Tuhan berkatkan kepada kami semua dengan limpahnya. Bawa kami semakin dekat dan semakin setia, memiliki hati terus mengalami Tuhan terus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Amin, terima kasih pada Ibu Gembala Firman ini atas doanya, pelayanannya. Tuhan Yesus menyertai, berkati kekuatan, kesehatan, umur panjang, kemampuan dan kehidupan yang berkenan, dan dipakai Tuhan semakin luar biasa. Ya.